Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memimpin langsung upaya mencegah penyebaran virus corona dengan menyemprotkan cairan disinfektan. Penyemprotan ini melibatkan 3 tim yang terdiri dari 10 orang per tim dari beragam instansi. Setiap hari masing-masing tim melakukan penyemprotan pada 5 area yang berpotensi terdapat kerumunan banyak orang. Tindakan serupa dilakukan di Salatiga. Pengelola salah satu hotel melakukan penyemprotan disinfektan pada semua area publik hotel untuk mencegah penularan virus corona. Bagi pengunjung disediakan cairan pembersih tangan yang mudah dijangkau. Sedangkan di Grobogan, penyemprotan disinfektan berlangsung di kantor Bupati Grobogan Sri Sumarni guna mengantisipasi penyebaran virus corona. Langkah perdana ini permintaan Sekretaris Daerah Grobogan sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Grobogan Muhammad Sumarsono. Sementara itu di Kabupaten Magelang, menyusul penutupan sementara bagi pengunjung sejak 16 Maret, penyemprotan disinfektan turut dilakukan di Taman Wisata Candi Borobudur. Penyemprotan mulai dari bagian atas hingga bawah candi. Sekali penyemprotan membutuhkan waktu 2 hari yang menghabiskan 30 liter cairan disinfektan. Sebelum dibuka kembali bagi pengunjung pada 29 Maret mendatang, pengelola akan kembali melakukan penyemprotan disinfektan. Tidak ketinggalan 289 murid SMA Negeri 1 Temanggung bersama 15 guru serta 14 orang agen wisata yang baru saja kembali dari study tour ke Bali juga disemprot cairan disinfektan, termasuk pemeriksaan suhu tubuh. Tindakan oleh tim gabungan Palang Merah Indonesia serta Dinas Kesehatan Temanggung ini guna mengantisipasi penyebaran virus corona sekaligus memastikan mereka dalam kondisi sehat. Meskipun dibolehkan pulang, rombongan dilarang melakukan aktivitas di luar rumah karena terus dipantau selama 14 hari mendatang. Tim Liputan melaporkan dari berbagai daerah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan 1 pasien positif corona meninggal saat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Karyadi Kota Semarang pada Selasa pagi. Dengan meninggalnya seorang pasien ini, maka total di Jawa Tengah ada 2 pasien positif corona meninggal dunia. Sebelumnya seorang pasien positif corona meninggal di Rumah Sakit Muwardi Surakarta. Update bagaimana perkembangan penanganan corona di Jawa Tengah, dan ini kita sampaikan informasi baru. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga menyiapkan 16 ruang isolasi bagi pasien yang diduga terjangkit virus corona. Penyediaan ruangan isolasi tersebut setelah RSUD masuk dalam bagian Satuan Tugas Penanganan Pasien COVID-19 di Jawa Tengah. Untuk mempermudah penanganan pasien terduga virus corona, tersedia 16 ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Salatiga. Pengelola mencoba melakukan lokalisasi ruangan isolasi agar berdekatan sehingga mempermudah perawat dan mencegah penyebaran virus corona di lingkungan rumah sakit. Selain ruang isolasi, 1 ambulan khusus dan alat pelindung diri ikut disiapkan bagi petugas medis. Karena ini kita masuk ke dalam Satgas Penanggulangan COVID-19 yang terintegrasi di seluruh Jawa Tengah dan kami ada grupnya. Kami menyediakan 1 ruang isolasi bertekanan negatif di unit gawat darurat, kemudian 1 bertekanan negatif di Wijaya Kusuma, kemudian di ICU kita ada 1 tempat tidur, di HCU ada 1 tempat tidur ruang isolasi ya. Tapi ruang isolasi ICU HCU itu ruang isolasi yang biasa ya. Kemudian di ruang Trate ada 2 ruang isolasi, kemudian di Flamboyan ada 6 ruang isolasi dan di Anggrek ada 3. Jadi seluruhnya dengan yang bertekanan negatif ada 9, 11, 5, 16. Meskipun masih kekurangan alat pelindung diri, pengelola RSUD Salatiga berusaha merawat orang terduga virus corona sesuai standar prosedur perawatan. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Sementara itu, pemerintah Kota Salatiga melakukan pengawasan terhadap 64 orang yang diduga terpapar virus corona. Sebagian besar dari mereka pernah berwisata dan bekerja di luar negeri.
64 orang bertempat tinggal di Salatiga mendapat pengawasan dari pemerintah Kota Salatiga karena diduga terpapar virus corona atau berstatus orang dalam pengawasan ODP. Sedangkan 7 orang berstatus sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP. Namun 3 orang diantaranya sudah dinyatakan sembuh atau negatif virus corona. 4 orang sisanya masih menjalani isolasi di Rumah Sakit Paru Aryo Wairawan, Salatiga, termasuk seorang warga Korea Selatan yang bersekolah di Salatiga. Dalam pemantauan ada 64 itu dari berbagai sumber, tapi sebagian besar punya riwayat bepergian dari luar kota, ya, punya riwayat bepergian dari luar negeri, ya, sebagian besar, dan luar pulau. Jadi kemudian yang PDP kita punya total 7 pasien, tapi 3 sudah sembuh. Itu kan diduga setelah diperiksa kondisi umumnya membaik, hasil labnya negatif. Itu jadi sembuhnya. Yang 4 masih diisolasi. Diisolasi, hasil spesimen belum kita terima. Yang khusus yang dari sekolah internasional, siswa dari berasal WNA dari Korea itu, ini diambil swab yang kedua. Pemerintah Kabupaten Blora menggelar rapat koordinasi penanganan virus corona pada Selasa pagi. Hasilnya seluruh kegiatan yang melibatkan banyak orang dibatalkan. Rapat koordinasi penanganan virus corona digelar pemerintah Kabupaten Blora. Sebelum mengikuti rapat, seluruh peserta wajib menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan cuci tangan dengan cairan antiseptik. Dari hasil pertemuan, seluruh kegiatan yang melibatkan banyak orang dibatalkan. Ancang-ancang mencegah terjadinya corona di Kabupaten Blora. Kita tahu bahwa sekarang ini yang menularkan adalah manusia, tidak cuaca, tidak udara. Makanya kita harus membatasi manusia untuk banyak bergerak di area-area tertentu. Makanya hari ini kita liburkan semua yang kegiatan yang mengajarkan orang banyak, kita batalkan semua, kita tunda semuanya. Ya. Kemudian bagaimana tugas-tugas puskesmas, rumah sakit, Satpol PP, sudah kita bicarakan hari ini. Bisa akan kita sempurnakan lagi tentang organisasi gugus tugas. Apa saja organisasi dan apa saja tugasnya. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Penyemprotan cairan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus corona gencar dilakukan di Kota Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan 1 pasien positif corona meninggal dunia saat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Kota Semarang pada Selasa pagi. Pemerintah Kota Salatiga melakukan pengawasan terhadap 64 orang yang diduga terjangkit virus corona. Ada yang berbeda saat razia lalu lintas oleh Satlantas Polres Grobogan pada Selasa siang. Para petugas membagikan masker kepada pengguna jalan serta sosialisasi cuci tangan yang benar untuk mencegah penyebaran virus corona. Satlantas Polres Grobogan menggelar razia di Simpang 5 Purwodadi pada Selasa siang. Setiap kendaraan yang melintas dihentikan untuk diperiksa kelengkapan suratnya. Berbeda dari biasanya, setiap polisi yang bertugas melengkapi diri dengan kaos tangan dan masker. Setiap pengguna jalan yang dihentikan juga diberi masker sekaligus sosialisasi cuci tangan yang benar untuk mencegah penyebaran virus corona. Apa sama ibu Polwan tadi? Cara cuci tangan buat mencegah virus. Virus apa? Corona. Terus selain itu kasih apa lagi, Pak? Masker buat mencegah. Jadi supaya tidak terkena virus.
Baik, jadi kami jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Grobogan melaksanakan kegiatan pembagian masker kepada masyarakat yang melintas di jalan raya serta mensosialisasikan gerakan mencuci tangan dengan baik dan bersih menggunakan sabun dan gerakan mencuci tangan. Jadi kami di sini menindaklanjuti dengan penyebaran virus corona. Kami jajaran Satuan Lalu Lintas melaksanakan upaya pembagian masker gratis serta sosialisasi gerakan mencuci tangan. Tidak ada perubahan aktivitas di Pasar Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Pedagang tetap berjualan normal, didatangi pembeli tanpa mengenakan masker, seolah tidak merasa takut dengan penyebaran virus corona. Suasana Pasar Purwodadi, Kabupaten Grobogan masih ramai seperti biasanya. Pedagang tetap berjualan normal, didatangi pembeli, tidak terlihat cairan antiseptik di sekitar pasar. Pedagang maupun pembeli juga tidak tampak mengenakan masker. Mereka tidak merasa takut dengan penyebaran virus corona. Kami nggak ngaruh. Tapi mereka takut nggak, Mbak? Atau masih takut dengan virus corona menular seperti itu, Mbak? Enggak, Mas. Biasa aja, Mas. Masalahnya apa, Mbak? Tenang. Tenang aja. Menjaga kesehatan, menjaga kondisi Kalau menurut saya sih tergantung bagaimana pola hidupnya ya, Mas. Kalau kita menerapkan pola hidup sehat, terus kita terbiasa dengan melakukan mencuci tangan, kemudian menjaga kebersihan, insya Allah kita terhindar dari virus corona yang sedang terjadi. Kalau takut, bicara takut nanti kita takut keluar rumah terus ya, Mas. Saya lebih aware aja sih, lebih peduli sama diri sendiri, percaya sama Allah bahwa segala sesuatu yang akan terjadi bersama kita itu sudah diatur dalam takdirnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan 1 pasien positif corona meninggal dunia saat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Karyadi, Kota Semarang pada Selasa pagi. Dengan meninggalnya seorang pasien ini, maka total di Jawa Tengah ada 2 pasien positif corona meninggal. Sebelumnya seorang Rumah Sakit Purwomuwardi, Surakarta. Corona yang dirawat ada 4. Yang meninggal ada 2. Ini kondisi paling terakhir, ya. Dan baru saja tadi 1 kasus baru, ya, yang positif dan meninggal. Dia laki-laki usia 43 tahun dari Kota Semarang, dan ini dirawat di Rumah Sakit Karyadi, sudah dirawat 10 hari. Ini saya mau sampaikan informasi ini. Yang kedua, ada 1 perempuan 49 tahun, ini di Kota Solo, sekarang dirawat di Rumah Sakit Dr. Muwardi. 2 informasi ini kita sampaikan untuk mengupdate informasi apa yang terjadi di Jawa Tengah. Sebagai antisipasi penyebaran virus corona, Kantor Layanan Samsat dan BPKB Kota Semarang melakukan deteksi suhu badan bagi seluruh pengunjung. Petugas juga meminta setiap pengunjung untuk mencuci tangan dengan cairan steril. Masyarakat wajib mengikuti deteksi suhu badan menggunakan termometer infrared sebelum memasuki kantor layanan Samsat dan BPKB Kota Semarang. Para pengunjung juga diminta mencuci tangan dengan cairan steril. Tindakan ini untuk mencegah penyebaran virus corona di tempat umum. Dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19, kantor BPKB salah satu tempat titik yang banyak dikunjungi masyarakat. Adapun antisipasi yang kita lakukan adalah setiap pengunjung yang datang kami himbau untuk menggunakan hand sanitizer. Kemudian kita mengecek suhu badan wajib pajak masyarakat yang akan datang ke BPKB dengan menggunakan infrared. Para pengunjung merasa nyaman adanya upaya preventif yang diberikan secara gratis ini. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga, sejak hari Senin 16 Maret hingga 14 hari ke depan meniadakan jam besuk pasien, hingga warga tidak bisa jenguk di rumah sakit. Dampak merebaknya virus corona, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Salatiga meniadakan jam besuk pasien hingga 14 hari ke depan. Pasien diperbolehkan ditunggu maksimal 2 orang untuk mencegah warga masuk dan menjenguk pasien. Semua pintu masuk ditutup rapat dan mendapat penjagaan ketat satuan pengamanan.
Rumah Sakit Umum Daerah memasang pengumuman agar warga bisa memahami kebijakan tersebut dalam pencegahan virus corona pada pasien maupun pengunjung rumah sakit. Pasien memang tidak diperkenankan masuk. Kemudian 2, rumah sakit hanya mengizinkan menunggu pasien sebanyak maksimal 2 orang. Ya. Kemudian nomor 3, setiap kepala ruangan, kepala shift wajib menyampaikan informasi ini kepada keluarga pasien yang sedang dirawat inap. Ya. Kemudian yang nomor 4, satpam diharapkan selalu standby di depan gerbang masuk untuk mencegah pengunjung masuk ke rumah sakit. Jadi ini saya informasikan ke security semuanya untuk lewat gerbang utama. Kemudian semua gerbang dikunci, ya. Kecuali memang ada kepentingan-kepentingan yang misalnya logistik atau kepentingan-kepentingan keluarga pasien untuk satu dan lain hal yang dibatasi. Kebijakan itu terpaksa ditempuh demi melindungi masyarakat atau pasien, termasuk tenaga medis, agar wabah virus corona tidak menjangkit banyak orang. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Beralih ke berita lainnya. 30 truk yang ukurannya melebihi ketentuan dinormalisasi di sebuah bengkel karoseri di Semarang. Normalisasi ukuran truk dengan cara memotong menggunakan alat las itu dipantau langsung oleh Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus mempersempit ruang gerak beroperasinya kendaraan angkutan barang yang dinyatakan overdimension atau overload. Hingga saat ini masih saja ditemukan truk overdimensi yang melintas di penyeberangan pelabuhan maupun beberapa ruas jalan tol. Kegiatan sosialisasi terus dilakukan. Praktek membuat ukuran kendaraan menjadi lebih panjang, lebih lebar, atau lebih tinggi dari ketentuan merupakan tindakan yang dapat dipidana. Bertempat di sebuah bengkel karoseri di Semarang dilakukan normalisasi alias pemotongan ukuran badan truk yang mengalami kelebihan. Menjadi keputusan bersama yang nanti akan diikuti semua oleh pihak operator. Dan memang sampai dengan sekarang kita masih memberikan toleransi kepada beberapa operator kendaraan logistik, terutama yang kemarin meminta toleransi kepada Pak Menteri Perhubungan untuk diundur beberapa waktu karena memang butuh penambahan investasi kendaraan dan juga butuh untuk menormalisasi kendaraan. Saat ini pemerintah bersama DPR juga tengah dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rebecca Teta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.